Haleluya, saudara-saudara. Hari ini saya ingin membahas iman atau mencobai Tuhan. Saya sudah beranjak tua, saudara, dan itu menyebabkan ada kelemahan tubuh di sana-sini yang mengharuskan saya membatasi atau mengubah pola makan dan aktivitas saya. Ada orang yang berkata kepada saya, "Tidak apa-apa, iman. Makan aja iman dalam nama Yesus." Saudara, ini iman atau mencobai Tuhan? Saya teringat dalam Matius pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Saudara, kalau Tuhan Yesus melompat dari hubungan bait Allah ke bawah, ada perlunya tidak? Memang ada janji Tuhan di dalam Mazmur 91 yang dikutip oleh iblis tadi, yang menyatakan bahwa ia akan menjaga sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Tapi masalahnya, dengan melompat dari atas hubungan bait Allah ke bawah, itu satu hal yang perlu dilakukan atau tindakan menempuh bahaya secara konyol untuk membuktikan bahwa Allah betul akan melindungi dia. Saudara, Tuhan Yesus menolak gagasan itu. Gagasan itu adalah gagasan dari iblis. Mengambil tindakan-tindakan yang menempuh bahaya, berisiko. Padahal itu tidak perlu diambil, karena ada pilihan-pilihan yang lain yang lebih aman untuk mencapai tujuan. Maka tindakan menempuh bahaya itu adalah satu tindakan yang mencobai Tuhan. Tuhan memang banyak berjanji tentang perlindungan terhadap umatnya di dalam Mazmur pasal 91. Tapi itu tidak boleh diartikan bahwa umatnya boleh bertindak semaunya sendiri, menempuh bahaya yang tidak perlu, padahal ada pilihan-pilihan lain yang tidak berbahaya, pilihan-pilihan lain yang aman. Itu adalah tindakan mencobai Tuhan. Mazmur 91 itu benar, bahwa Tuhan akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dan seterusnya. Itu benar, Tuhan lakukan. Tapi itu bukan berarti kita boleh bertindak gegabah. Toh ada Tuhan melindungi. Saudara-saudara, kita tidak boleh bertindak gegabah. Kita punya hikmat, akal budi untuk memutuskan dengan benar. Mazmur 91 ini pasti menjadi fakta kenyataan dalam kehidupan setiap orang yang di dalam ayat yang ke-14 katakan, "Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku." Saudara, janji Tuhan ini menjadi fakta bagi orang yang hatinya melekat padanya, dan dalam hidupnya kehendak Allah lah yang jadi. Kalau dia memang harus terpaksa karena keadaan, tidak bisa dihindarkan, harus menghadapi bahaya, atau tanpa diketahui dia masuk ke dalam bahaya, misalnya bertemu seseorang dan dia diracun, saudara, Tuhan berjanjikan satu perlindungan. Tapi kalau diam-diam kita tahu itu beracun, sudahlah, dalam nama Yesus saya minum saja, saya akan diselamatkan. Saudara, itu namanya mencobai Tuhan. Jadi kita mencobai Tuhan kalau kita bilang, iman tidak apa-apa, lalu kita menempuh bahaya yang tidak perlu. Itu mencobai Tuhan. Kita beriman kalau kita bersandar pada Tuhan, dalam keadaan kita tersesak, dalam keadaan kita ditimpa bahaya, tapi kita tetap bersandar kepada Tuhan, melekat pada Tuhan. Itu beriman. Kita berada dalam bahaya bukan karena kita memang menempuh bahaya, tapi memang keadaan membawa kita kepada bahaya. Bersandar pada Tuhan, itu iman.
Tuhan meluputkan orang yang hatinya melekat kepadanya, tapi Tuhan tidak meluputkan orang yang mencobai Tuhan. Bedakan antara iman dan mencobai Tuhan. Iman adalah mengambil tindakan untuk tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kepepet, dalam keadaan ada di tengah kehancuran. Tapi mencobai Tuhan adalah menempuh risiko bahaya yang tidak perlu ditempuh karena ada pilihan lain. Dengan dalih, iman, tidak apa-apa. Semoga ini bisa memberikan sedikit penjelasan, pencerahan kepada saudara. Tuhan memberkati saudara. Amin.